Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadir kembali 3 berita utama hari ini. Konflik Kasunanan Surakarta, pemerintah meminta kedua pihak untuk duduk bareng menyelesaikan masalah. Stok BBM dan LPG jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Tengah dan Yogyakarta dipastikan aman. Kabupaten Cilacap jadi penyumbang tertinggi pekerja migran Indonesia di Provinsi Jawa Tengah. Ya, jelang Natal dan Tahun Baru, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Tegal membuka program penukaran uang serunai. Maksimal penukaran uang di mobil kas keliling itu sebesar 4 juta rupiah. Natal sudah dekat, tunjangan hari raya menanti. Itulah yang mendorong Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal membuka layanan penukaran uang melalui mobil kas keliling. Bertempat di Gereja Paroki Hati Kudus Yesus, Kota Tegal, warga nampak antusias mengantre untuk bisa menukarkan uang mereka sebelum operasional dibuka pukul 9 pagi. Hadirnya penukaran uang ini disambut baik warga. Mereka tak perlu lagi repot pergi ke bank atau mendaftar online, karena cukup datang dan ambil nomor antrean. Aturannya cuma satu, nominal uang yang ditukar jadi uang pecahan kecil paling besar 4 juta rupiah per orang. Jadi kan di klinik saya itu lagi ada promo Natal, jadinya nanti hadiahnya itu uang apa kecil. Penukaran uang ini ya? Iya, bagus sekali. Sebelumnya ada proses pendaftaran atau apa? Nggak ada. Bisa habis ya Mbak ya? Kenapa? Mendadak atau bisa? Iya, langsung di sini. Langsung di sini ya? Nggak ada harus online dulu atau berada? Tahu info dari? Dari ini media sosial. Ya, untuk apa? Kembalian. Daftar atau bagaimana Bu caranya Bu? Enggak sih, langsung dikasih pengumuman langsung datang ke sini. Dalam program penukaran uang serunai tahun ini, BI Tegal menyiapkan uang tunai hingga 1 miliar rupiah untuk memenuhi kebutuhan selama Natal dan Tahun Baru. Tak hanya di Kota Tegal, pelayanan penukaran uang baru melalui kas mobil keliling juga akan menjangkau wilayah Kabupaten Tegal, Brebes, Pemalang, dan Pekalongan yang digelar serentak pada 16 Desember 2025. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Mengantisipasi lonjakan libur Natal dan Tahun Baru, Pertamina Patraniaga Regional Jawa bagian Tengah melakukan pengecekan kesediaan stok BBM dan armada BBM di Pantura Barat, Jawa Tengah. Upaya ini untuk mengetahui proses pengisian BBM ke mobil tangki hingga distribusi ke 270 SPBU. Untuk mengantisipasi meningkatnya aktivitas masyarakat saat libur Nataru, Pertamina Patraniaga Regional Jawa bagian Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pengecekan ketersediaan dan kesiapan distribusi BBM. Di Terminal BBM Tegal, Jawa Tengah, pengecekan meliputi kondisi armada mobil tangki hingga kesiapan personel yang akan bertugas mengantar BBM ke berbagai wilayah, termasuk daerah Pantura. Ketersediaan BBM dipastikan dalam kondisi optimal. Bensin di Terminal BBM Tegal sebanyak 6.000 kiloliter, sementara stok solar berada di 3.000 kiloliter. Sebagai langkah antisipasi, pasokan BBM ke Terminal BBM Tegal juga ditingkatkan. Jika Terminal Tegal menerima 3 retase pasokan BBM, maka selama Nataru ditambah 1 retase atau 20 hingga 30% dari kondisi normal. Terminal BBM Tegal ini itu saat ini kapasitasnya sangat optimal. Untuk produk Pertalite sendiri ada di angka 6.000 kiloliter atau jika dihitung secara ketahanan stok mencapai 6 kali lipat ya, 6 kali lipat konsumsi normalnya. Kemudian untuk solar itu stoknya juga optimal di angka 3.000 kiloliter, terutama untuk arus pengaturan lalu lintas. Itu kita yakinkan bahwa nanti selama Natal dan Tahun Baru, tanggal sampai dengan Tahun Baru ya,
itu pasokannya aman. Kita sendiri sudah membentuk Satgas yang siaga mulai dari tanggal 13 November kemarin sampai dengan tanggal nanti 15 Januari. Sehingga untuk periode tersebut kita memberlakukan siaga 1 atau atensi penuh terhadap seluruh pasokan BBM dan LPG yang nanti diprediksi akan meningkat. Selama periode Nataru, Pertamina juga melakukan penguatan stok LPG hingga 25% dengan dukungan ratusan lembaga penyalur. Sugihartono melaporkan dari Tegal. Tekan komplain dari pelanggan, perusahaan daerah air minum menerapkan teknologi Operation Control Center atau OCC. Sistem itu bekerja dengan mendeteksi kebocoran air sebelum adanya komplain. Operational Control Center atau OCC diterapkan perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Modal Semarang. Sistem pada instalasi pengolahan air ini bekerja dengan memantau produksi hingga distribusi air per detiknya. Sehingga jika terjadi penurunan tekanan air, masalah itu bisa diketahui sebelum komplain datang. Ketika terjadi gangguan baik di produksi maupun distribusi, itu kita tahu lebih dahulu. Jadi istilahnya action before komplain. Jadi kita melakukan aksi sebelum ada komplain. Nah, sekarang kan ketika kita masih manual, belum ada sistem seperti OCC ini, kita tahu gangguan setelah ada komplain dari masyarakat. Persentasenya tidak bisa menyebut persen ya, karena ini kan berkembang nih OCC itu. Jadi seiring dengan perluasan pelayanan kita, pasti target jangkauannya akan semakin luas gitu kan. Cuman yang secara kuantitatif bahwa saat ini yang sudah kita lakukan adalah sekada di IPA, instalasi pengolahan air, baik yang kami kelola sendiri di IPA Kaligarang maupun di Kudu maupun yang swasta, TGM dan ASB gitu kan. Terus di distribusi utama kita sudah ada istilahnya logger yang akan mengukur tekanan, debit dan sebagainya per detiknya. Jadi kita sudah connect juga dan bisa dipantau di HP. Jika hambatan distribusi pelanggan bisa terdeteksi lebih cepat, penanganannya bisa diatasi tepat. Harapannya agar tingkat komplain pelanggan air PDAM bisa menurun serta tingkat kebocoran air dapat diminimalisir. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Bekerja ke luar negeri masih menjadi pilihan bagi sebagian warga Jawa Tengah. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah mencatat tren bekerja ke luar negeri setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kabupaten Cilacap menjadi yang terbanyak pekerja migran Indonesia atau PMI, disusul Kabupaten Kendal dan Brebes. Mencari nafkah ke luar negeri masih menjadi tren bagi warga Jawa Tengah. Setiap tahunnya jumlah pekerja migran Indonesia atau PMI terus meningkat. Pada tahun 2023 ada 64.500 lebih PMI asal Jawa Tengah. Di tahun 2024 meningkat menjadi 66.600 orang. Dan di tahun 2025 bulan November ini tercatat ada 57.924 orang yang sudah bekerja ke luar negeri. Kabupaten Cilacap menjadi penyumbang PMI terbanyak, yakni dengan angka 11.822 orang, disusul Kendal dan Kabupaten Brebes. Sementara untuk negara tujuan, yakni Taiwan, Hong Kong, Jepang, Singapura, dan Malaysia. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah mengimbau bagi para calon PMI berangkat sesuai aturan atau secara legal, agar saat bekerja di luar negeri merasa aman dan nyaman. Ya, Jawa Tengah itu nomor 3 setelah Jawa Barat, Jawa Timur. Penempatannya tadi saya sampaikan tahun 2024 itu 66.000, tahun 2025 ini sampai dengan 30 November itu ada 57.000. Negara penempatannya itu didominasi di Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, dan beberapa negara yang lainnya. Sekarang berkembang juga ke Jepang dan lain sebagainya. Nah, untuk kabupaten kotanya itu 3 besarnya adalah Cilacap, Brebes, Kendal. Ekonomi hingga gaji yang lebih tinggi dari Indonesia menjadi faktor warga Jawa Tengah memilih bekerja ke luar negeri. Namun perlu diingat, bekerja di luar negeri memiliki tantangan dan risiko, seperti adaptasi budaya dan lingkungan yang tentunya berbeda. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang.